Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Like lagi di Amel Kepo. Kalau nggak kepo, bukan Amel. Di video kali ini, sesuai judul di atas, aku akan kasih tahu pelanggaran yang sering terjadi saat kita live streaming di TikTok. Nah, sebelum aku lanjut nih ke pembahasannya, pasti kalian kepo kan gimana sih pelanggarannya apa aja dan bagaimana caranya biar kita nggak melanggar gitu kan. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian subscribe dulu, kalian like, kalian komen, dan kalian share video aku sebanyak-banyak ya. Serta jangan lupa kalian klik tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video aku guys. Check it out! Di video kali ini aku akan membahas pelanggaran yang sering terjadi saat kita live streaming di TikTok gitu guys. Jadi di sini aku akan jelaskan dulu, platform TikTok itu sangat sensitif sekali atas pelanggaran, apalagi di tanggal-tanggal tertentu, misalkan di tanggal kembar dan di tanggal orang-orang gajian gitu loh guys. Kenapa itu sangat sensitif? Karena pas tanggal kembar dan tanggal-tanggal orang gajian itu kan banyak sekali sale ya yang diadakan oleh all shop ya. Di sini aku akan memposisikan diri aku sebagai all shop ya guys. Nah, jadinya di all shop itu kalau misalnya tanggal kembar itu sering mengadakan sale ya. Contohnya gini, 11-11, tanggal 11 bulan 11, tanggal 12 bulan 12 itu kan banyak sekali sale dan otomatis banyak sekali yang melakukan live streaming di TikTok ya, apalagi all shop ya kan guys. Nah, dari situlah sangat sensitif sekali untuk terjadinya pelanggaran. Di sini aku akan jelaskan beberapa pelanggaran yang sering terjadi saat live streaming di TikTok. Yang pertama itu, ini biasanya all shop nih guys, dia juga suka tidak sadar ya membuka atau melepaskan baju pada manekin di depan kamera saat live streaming. Itu sangat sensitif ya guys. Itu sangat sensitif dan itu bisa terjadi pelanggaran karena ada beberapa kasus yang seperti itu dan itu termasuk pelanggaran pada live streaming di TikTok guys. Jadi kalian mesti hati-hati saat kalian ingin mempromosikan produk di all shop kalian harus bisa mengakalinya lah supaya tidak terjadi pelanggaran tersebut guys. Dan yang keduanya adalah misalkan dalam live streaming kalian itu terdengar suara anak-anak yang lewat atau ada anak-anak yang masuk frame di live streaming kalian, itu bisa terjadi pelanggaran loh guys. Karena di peraturan di TikTok ini yang bisa live streaming itu, yang diperbolehkan live streaming itu 18 tahun ke atas guys. Jadi itu ada peraturan ya, setiap platform itu memiliki peraturan yang berbeda-beda ya guys. Dan di TikTok itu tidak memperbolehkan usia 18 tahun ke bawah untuk live streaming. Maka dari itu, kalau misalnya ada anak kecil yang masuk frame, itu bisa terkena pelanggaran guys. Dan juga yang ketiganya adalah mengujar kebencian ya guys. Jadi gini guys, kalau misalkan setiap live streaming ya, biasanya all shop ya, bukan all shop aja sih, tapi di sini aku memposisikan diri aku sebagai pemilik all shop ya. Jadinya kalau misalkan live streaming itu sering sekali atau ada beberapa yang berkomentar negatif ya. Dan di situ balik lagi ke host live-nya. Jadi host live itu harus bisa sebijak mungkin lah ya dalam mengatasi komentar negatif saat live streaming, karena kita nggak bisa semena-mena langsung marah-marah terus berkata kasar, berkata jorok saat live streaming. Itu akan bisa terkena pelanggaran juga ya guys. Jadi saat misalnya ada komentar negatif ya, contohnya gini ya, contohnya komentar fitnah ya, aku udah beli produk di all shop ini gitu, tapi kok barangnya KW, tapi kok yang datangnya ini, tapi kok barangnya rusak. Padahal kalian itu melakukan packing, melakukan saat berjualan itu udah bener-bener sedemikian mungkin, udah bener-bener maksudnya bagus lah produknya ya, tidak ada reject atau tidak ada yang lain-lainnya gitu. Tapi kalian difitnah seperti itu saat live streaming, itu kalian mesti hati-hati sekali dalam penanganannya. Langsung aja kalian bisa mengarahinya, oh ya udah pihak all shop ini meminta maaf, misalnya perwakilan gitu, mohon maaf, dan langsung aja chat ke admin
Jadinya kalian bisa mengarahkan seperti itu ya guys. Tapi kalau memang sudah sangat mengganggu sekali saat kalian live streaming dan dia terus-terusan menyerang kalian saat live streaming, kalian bisa langsung aja blokir akun tersebut. Jangan kalian langsung membuat kebencian ya. Contohnya gini, misalnya ngatain fitnah itu, misalnya akunnya namanya X gitu, ID-nya. Terus username misalnya namanya X. Terus kalian ngomong gini, ini orang fitnah aja nih gitu. Ini orang fitnah aja, padahal Allshop kami itu udah bekerja sudah sedemikian mungkin dan tidak pernah mengeluarkan barang-barang reject misalnya. Udahlah, blokir aja orang tersebut guys, hati-hati sama orang tersebut gitu. Itu kalian bisa mengujar kebencian dan malah kalian lah yang bisa terkena pelanggaran live pada TikTok guys. Jadi kalian mesti berhati-hati ya guys. Langsung aja yang seperti yang aku bilang, boleh langsung diarahkan ke admin ataupun langsung blokir aja akun tersebut gitu guys, daripada kalian harus mengajak yang lainnya untuk membenci akun tersebut gitu guys. Gitulah guys. Jadi sangat berhati-hatilah saat live streaming. Terus kalau misalkan saat kalian live itu wifi-nya atau sinyalnya itu patah-patah, itu juga bisa terjadi pelanggaran ya guys. Itu bisa terjadi pelanggaran, sehingga kalau sudah terjadi pelanggaran itu viewers saat live streaming itu bisa drop ya guys. Dan di sini aku juga punya pengalaman tersebut gitu guys. Jadi waktu aku live streaming, aku itu lebih sering keluar frame gitu, dan akhirnya itu aku terdapat pelanggaran kalau misalnya keluar frame itu aku lupa deh. Terus akhirnya pas aku live streaming kembali itu viewersnya menurun guys. Jadi kalian ya harus berhati-hati ya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada di TikTok tersebut. Jangan sampai melanggarnya, karena emang konsekuensinya benar-benar ada gitu. Jadi viewers langsung menurun gitu guys. Nah terus kalian jadi mesti harus siap ya, kalau misalnya kalian live, kalian harus siap-siap charger gitu. Boleh juga kalian sambil live sambil charger biar baterai kalian itu tetap stabil gitu kan. Ataupun kalau udah mendekati baterai pengen habis, pengen drop, kalian harus buru-buru charger gitu. Jangan sampai live-nya terputus, karena itu bisa terjadi pelanggaran juga. Apalagi kalau misalnya kalian keluar dari frame lama-lama, itu juga bisa terkena pelanggaran ya guys. Jadi itu saran dari aku tuh, kalau misalkan seandainya ya kalian lagi live tapi penontonnya tidak ada, kalian tetap aja ngoceh terus, kalian tetap aja mempromosikan produk kalian, tetap aja seakan-akan tuh banyak yang nonton ya guys. Daripada kalian diam, itu bisa terjadi pelanggaran juga guys. Jadi kalian harus berhati-hati ya guys. Oke, itu dialah pelanggaran yang sering terjadi di live streaming TikTok. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video aku guys. Bye-bye.